Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again ya di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini memiliki Tarot MS mau bacakan tentang Twin Flames update. Halo Twin Flames. Weh. Terkadang happy, terkadang benci ya dengan perjalanan Twin Flames. Melelahkan, tapi penuh dengan tantangan. Ya, so di sini kan kita pernah baca tentang twin flame itu divine masculine itu akan menghubungi ya. Ternyata iya, DM ku coba untuk berkoneksi lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Dia tidak menghubungi, tapi mengirimkan, mengirimkan sesuatu ya yang membuat aku biar jadi galau ya. Tapi alhamdulillah, aku insya Allah kuat dan apa yang sudah aku putuskan, aku harus bisa tunjukkan ke maskulin yang lainnya kalau aku ini bisa tanpa mereka, karena aku memiliki Tuhan, memiliki Allah dalam hidupku. Jadi aku tidak memerlukan manusia untuk semua keperluan kehidupanku, karena Allah lah yang memberikan segalanya. Tinggal kitanya menggunakannya untuk apa dan bagaimana. Kalian setuju? Kalau setuju, kasih jempol. Oke? So, kita mulai ya. Baca doa dulu ya guys. Menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri aku, kalian, dan siapapun dalam perjalanan Twin Flame dan juga karmik. Ya, kalian bisa ikuti tentang proses kehidupan tentang namanya Twin Flame ataupun karmik di readingan aku. Kenapa aku bisa menjadi Twin Flame? Satu sisi, chart aku ada 3 ya, yaitu tanah, air, dan api, yang mana memang sudah dilahirkan sebagai light worker, ataupun kalau dibilang orang dulu mah orang bisa gitu ya, keturunan juga ditambahnya. Dan kebetulan DM aku adalah angin dan dia mempunyai racingnya aku tanah. Jadi kalau disatukan itu menjadi 4 elemen di dalam 2 insan. Oke. Makanya banyak perjalanan hidup ya, dalam kehidupan Twin Flame itu banyak karena ada 4 elemen. Ya, so kita membaca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Oke, kita lihat ya dengan energi divine masculine. Aku harap ini bisa resonate buat kalian semua juga dan menarik divine masculine kalian ya. Kalaupun kalian misalnya masih bersama ataupun sudah tidak bersama, setidaknya ini bisa menarik menjadi energi positif untuk maskulin agar bisa healing secara jarak jauh ya. Aku bantu ya, dengan izin Allah pastinya. Insya Allah 90% resonate. Bismillahirrahmanirrahim. Maskulin, baru aku bilang. Baru aku bilang ya, maskulin sini menunggu karmanya dia karena ada kehancuran yang dia terima di dalam kehidupannya sekarang dari permainannya dia yang selalu menggunakan hasrat, nafsu, birahi, dan juga amarah. Ya, di sini gagahnya dia. Sekarang dia berpikir, coba untuk introspeksi diri. Kalau selama ini apa yang dia lakukan, yang dia simpan, yang dia tunggu dalam pembayaran karmanya ini membuat dia depresi, sakit, tidak happy, bahkan membuat dia merasa terpenjara dalam pemikiran negatifnya sendiri. Oke, sekarang kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi. Sorry guys, ini kucingku bolak-balik. Rozak, you okay honey? Stay there ya. I love you. Sorry guys, kucing aku. Okay, masculine, what you wanna tell
to feminine. Tell me. Masculine. Okay. Alright, ada sebuah kegagalan dan kebohongan yang dia simpan. Ini membuat dia menjadi orang yang tertekan, bahkan banyak sekali argumentasi di dalam kehidupannya dia, dan dia bingung mau berkata apa dengan feminim. Di sini dia merasakan ada sesuatu yang hilang dalam memorinya dia, dan dia juga banyak ketidakberuntungan tentang komunikasi karena banyak kebohongan yang dia simpan. Banyak ketidakadilan dalam kehidupannya dia, dan dia benci yang namanya kemenangan dia telah berakhir. Di sini dia merasa apa yang dia pilih selama ini dan saat ini yang bersama dia salah, dan dia menjadi orang yang sangat tidak beruntung. Banyak kegagalan, terutama dalam komunikasinya dia dengan orang lain, dengan feminim, dengan siapapun, ya, di sini. Oke, maskulin. Kenapa kamu menjadi marah-marah ya? Au. Di sini membuat dia mau tidak mau harus menerima kenyataan. Dan yang aku lihat, dia memang harus belajar tentang kenyataan. Di sini dia memang coba untuk menutup kenyataan karena dia tidak suka dengan kenyataan. Dia coba mereject, mendenial, bahkan dia takut menghadapi ketakutan dia sendiri dari kebohongan dan juga kegagalan dia. Tapi ternyata dia harus hadapi. Masculine to feminine. Dia takut harapannya tidak terwujud. Dia takut dia menjadi ketangkap basah dari keserakahannya, dari doa-doanya dia. Karena yang kulihat di sini, dia selalu menginginkan lebih dan lebih dan lebih. Itu yang membuat dia tidak menerima kenyataan kalau ada kegagalan dalam kehidupannya. Maskulin, apa yang ingin kamu katakan ke feminim? Begini guys. Alright, di sini Four of Cups in the middle. Dia antara menyesal dan tidak. Ya, harapannya gini loh. Dia ini menjadi seseorang yang ingin meninggalkan kisah masa lalu, meninggalkan penyesalannya dia, tapi dia belum bisa. Dia berharap untuk meninggalkan penyesalan, tapi belum bisa, ya, di sini. Karena ya dia harus hadapi kenyataan tentang kegagalannya dia dari komunikasi, bahkan kegagalannya dari yang dia pilih selama ini. Banyak kegagalan yang dia hadapi. Masculine to feminine. Guys, setengah lagi guys. Banyak kegagalan dalam dirinya ya. Oke, yang aku lihat di sini, dia banyak sekali pemikiran yang membuat dia itu terkadang fokus dan juga takut tentang kemenangannya. Yang aku lihat juga dia takut dengan kegagahannya atau kejantanannya, ya, kemenangannya. Karena kan selama ini dia ego, selalu mencari perhatian dengan orang lain. Dan saat ini dia di antara tengah-tengah. Jadi dia antara gini loh. Aduh, gue nyesel nih nyari perhatian orang lain. Tapi dia terkadang gini, udahlah biarin aja. Toh juga dia nggak ngeliat nih, feminim nggak ngeliat. Gue bisa bohongin dia dengan harapan kan dia mendapati kemenangan, tapi ternyata kegagalan yang dihadapi. Kita lihat lagi ya, masculine to feminim. Ya, karena dia melihat si feminim, dia juga mau coba memenangkan, mendapatkan perhatian feminim itu nggak bisa, setengah-setengah. Kenapa? Karena feminim sudah lebih kuat sekarang, lebih spiritual, dan memaafkan apa yang sudah si maskulin lakukan di sini.
karena dia terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri, guys, ya. Jadi yang kulihat di sini, dia memang mendapati karma, ya, dari apa yang dia cari selama ini, ya. Di sini yang kulihat, karena dia coba untuk membebaskan diri dari namanya komitmen dan juga keluarga, ya. Perjalanan twin flame dia coba mengendingkan, ya, di sini. Tapi ternyata ada pembayaran karma yang mana dia selalu defensif, ya, dengan si feminim karena dia ingin bebas, ingin sukses karirnya. Tapi ternyata keadilan membuat dia menjadi defensif, ketakutan sendiri. Pada akhirnya dia berpikir dia harus memperbaiki dirinya dan kembali berkomitmen kepada feminim cepat atau lambat. Dia melihat feminim sudah kuat, itu yang membuat dia terbunuh dan sakit hati, merasa terhianati dari cara dia berpikir yang tidak maju, karena dia berpikiran tentang dirinya sendiri. Feminim sudah kuat, itu yang membuat dia terbunuh dan sakit hati, merasa terhianati dari cara dia berpikir yang tidak maju, karena dia berpikiran tentang dirinya sendiri. Di sini yang aku lihat. So, aku akan pakai kartu. Bentar ya, guys. Oke. The Ace of Sword in the Reverse. Dia ini gagal, ya, mencari soulmate. Gagal untuk kembali. Dan dia sini juga memilih kesalahan, ya. Salah memilih tentang soulmate-nya dia yang selama ini menutup mata hatinya untuk bisa bersama feminim. Di sini yang kulihat maskulin tidak berani menghadapi ketakutan dia sendiri dari kebohongannya dia, ya. Aku bilang dia tidak berani menghadapi dari kebohongan, ya, seksual, addictionnya dia, toxicnya dia tidak berani di sini, ya. Dan dia berharap sekali, ya, dengan impiannya, dengan halusinasinya, karena dia selalu greedy, selalu ingin yang lebih dan lebih, membuat dia merasa nyesel nggak nyesel, ya, melakukan hal seperti ini. Tapi ternyata ini membawa banyak perdebatan dalam batinnya dia. Bahkan bukan hanya batin, dengan orang-orang yang dia incar banyak masalah. Di sini dia gagal mencari perhatiannya si feminim. Karena dia sudah melihat feminim lebih kuat dari dia, lebih spiritual, dan bisa menahan rasa marah, rasa dendam, dan memaafkan apapun yang dilakukan si maskulin. Dia gagal, dia merasa setengah hati untuk memenangkan perhatiannya si feminim untuk kembali. Dia juga lagi setengah memperjuangkan tentang spiritual, karena dia melihat feminim sudah lebih kuat dari si maskulin. Feminim coba bertahan di dalam keadaan keluarganya yang tidak bahagia, entah dari keluarga ataupun dari hubungan dia dan si feminim. Feminim coba untuk kuat dan memaafkan segalanya. Di sini si maskulin merasa terkhianati dengan perbuatan dia sendiri, guys. Karena dia kan mengikuti hawa nafsunya, ya kan? Merasa udahlah feminim bakal maafin gue kok. Jadi dia membiasakan diri, tapi ternyata itu membuat dia banyak argumentasi, banyak drama, banyak pertikaian dengan orang-orang yang dia impikan, yang ingin dia fantasikan, terutama tentang harapan-harapan palsu, ya. Di sini dia terhianati dari komunikasi dan juga orang-orang yang coba datang memberikan cinta pada dia. Di sini dia merasa terhianati dengan progres kehidupannya dia yang penuh dengan luka, yang penuh dengan khianat, ya, karena dia melakukan pengkhianatan dari kebohongannya dia. Dia coba menutup kebohongannya dari harapannya dia,
yaitu dia selalu berargumentasi dengan feminim, beralasan dia tidak sukses lah, beralasan dia banyak masalah lah, gitu ya. Padahal di sini yang aku lihat, ya dia ada masalah dengan keluarga dan dia tidak bisa memenangkan hal itu. Kenapa? Karena dia terbunuh dengan perbuatannya sendiri. Nah, di sini dia banyak kebohongan dari toxic dan juga ada campur tangan dari ilmu hitam ya, tentang pelet segala macam di sini yang membuat harapannya dia itu banyak berantakan, bahkan banyak perubahan dari kemenangan dia, dan itu membuat keluarganya DM dan juga hubungannya dengan feminim tidak sehat, tidak happy karena ya terbunuh, semuanya ending. Dia tertangkap basah dan dia coba menutup mata tentang keberanian karena dia takut untuk menghadapi kenyataan dan ketakutannya dia, yaitu dari halusinasi yang membuat dia antara menyesal dan tidak, karena dia selalu berfantasi terutama tentang khayalan seksual dan juga kemewahan. Di sini dia coba berpikir untuk bisa reconciliation ataupun bisa spiritual karena dia melihat feminim selalu memaafkan si maskulin ya, dan dia coba untuk memberikan kabar ke feminim. Ya, di sini hati-hati guys, feminim, kamu harus kuat. Boleh maafkan, tapi bukan berarti harus baper. Ingat ya, harus kuat. Karena di sini yang kulihat si maskulin merindukan feminim sangat-sangat, ya. Dia banyak keraguan setelah dia melihat atau mendengar informasi tentang feminim, ya dia merasa gundah. Kenapa? Karena dia melihat feminim bahagia dan dia menginginkan journey ini bersama feminim. Dia ingin kembali kepada feminim. Di sini yang kulihat. So guys, ini yang kulihat ya, maskulin sangat-sangat tertutup mata hatinya dan dia harus menghadapi kenyataan tentang toksik dan juga ilmu hitam. Dia harus hadapi sendiri, yang mana dia berharap dari hayalannya itu dia pikir bisa bahagia, tapi ternyata itu membuat dia banyak perdebatan dan masalah dengan orang-orang sekelilingnya dia. Di sini dia juga merasa tidak ada kemenangan kalau aku bilang, terutama tentang pernikahan dan juga komitmen dan juga tentang spiritual. Karena dia melihat feminim sudah mulai kuat memaafkan segala apapun, termasuk keluarganya DM yang tidak menyukai feminim maafkan. Sehingga dia terbunuh dengan cara dia memberikan cinta kepada orang lain. Ini membuat dia tidak ada bisa semangat ataupun tidak ada keberuntungan dalam komunikasi. Ya, di sini. Karena dia banyak kebohongan. Dia gagal mencari soulmate, gagal mencari seseorang yang bisa membuat dia happy di sana. Tapi ternyata feminim lah yang bisa membuat dia happy. Flirty, karena tadi setengah. Si maskulin sekarang sudah tidak bisa genit lagi. Dia bingung genitnya bagaimana lagi, karena yang dia harapkan dari orang-orang di sana hanya kepalsuan yang aku lihat. Ya, sehingga ya dia merasa semuanya sudah ending, perjalanan cintanya dia ending, dan juga komunikasi ya, new love. Dia tidak bisa genit lagi dengan cinta baru. Dia merasa semuanya tidak ada gairah buat dia ya, karena dia tahu apa yang dia harapkan dari toxic ini hanya membawa malapetaka. Karena dia harus mencintai dirinya sendiri dan juga dia harus menyadari kalau mantan-mantannya itu membuat dia banyak kesulitan, terutama dari si karmik. Disinilah dia menyadari apa yang dia lakukan selama ini hanya membuat dia lelah dan capek. Dan di sini yang kulihat dia sudah menyerah ya, dengan cara dia mencari cinta baru. Karena dia harus mencintai dirinya sendiri. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua ya. Dan untuk feminim, tetap maafkan tapi tetap kuat, oke? Jangan langsung kasih jeda. Alright, jadi kalaupun dia datang ya, memberi kabar, silahkan, tapi jangan memberi ruang ya. Memberikan ruang untuk maaf gak apa-apa, tapi kamu memberikan ruang dalam hatimu terlalu dalam lagi, jangan. Pikirkan diri kamu juga harus bisa menyadari
DM itu adalah mantan sekarang, ya. Untuk DF yang masih single, termasuk saya, saya masih fokus aja dengan diri sendiri aja healing. Ya, kita belajar untuk bisa healing bersama-sama. Ya, untuk the journey spiritual buat kita semua. Aku coba bantu kalian dengan caraku ini. Insya Allah kita berhasil. Alhamdulillah aku sih sudah ya, aku merasakan sudah berhasil. Dan karena aku sudah mulai kuat, sudah mulai terbiasa, dan sudah mulai berpikiran positif. Ya, yang tadinya nangis, kesel, marah, biasa ini namanya rumah tangga ya. Tapi kalau kita jalani dengan ikhlas, awalnya sulit, tapi insya Allah bisa ya. Kita bareng-bareng. Okay guys, so thank you so much for anybody and take care of you guys.